Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market ETC USD, BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 serta crude oil. Seperti apa perkembangan dari 4 market saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di ETC USDT di time frame weekly. Secara keseluruhan tren besar masih dalam potensi penurunan. Tapi kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin itu sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Dari tertingginya 19,84 sampai dengan 16,10 terjadi penurunan yang cukup signifikan, tapi di akhir sesi minggu terakhir terjadi penguatan kembali dan ditutup di candle impulsif ya, candle impulsif atau candle hammer ya, dan ada bullish pin bar terjadi. Maka menurut saya dorongannya ini akan berlanjut naik, tapi nanti kita akan cari informasi yang lebih detail ya di time frame yang lebih kecil untuk kita melihat potensi adanya terjadinya penurunan berlanjut. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Di time frame daily saya melihat ada pembentukan cup and handle ya, ada pembentukan cup and handle. Posisinya seperti ini yang sudah saya gambarkan ya. Dari posisi terakhir sejak tanggal bulan Januari awal ya, tanggal 1 Januari ini kan terjadi kenaikan, dan Anda bisa lihat di sini ada open gap up ya, ada open gap up dalam arti ada bullish engulfing dan ada area imbalance, ada area order block. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, ini yang menjadikan titik terjadinya penguatan pembalikan kenaikan pada ETC USDT ya, direspon oleh order block time frame daily, kemudian ada gap yang cukup tinggi ya, ada imbalance terjadi di posisi ini dan sempat terjadi penurunan di hari terakhir kemarin dan menyentuh area ini, dan saat ini kembali lagi menguat. Dan tentunya kalau kita perhatikan di sini ada bullish engulfing, kemudian di sini ada impulsive bullish dan berlanjut. Hari ini ada terjadi kenaikan pasca terjadinya Bank SVB ya di Amerika yang menunjukkan terjadinya kolaps, dan di sini saat ini untuk ETC terjadi kenaikan. Kalau kita perhatikan dari pembentukan cup and handle ya, ini kalau kita lihat dari posisi ini menurut saya ada potensi pembentukan handle ya, pembentukan handle minimal 50% dari posisi ini. Ini ada key resistance yang saya gambarkan minimal 50%. Kita lihat di sini ada area supply ya, ada area supply, dan kemudian ada order block. Besar kemungkinan dengan MA50 ini akan direspon dan akan melanjutkan penurunannya sampai break di bawah area support di 14.72. Gambarannya seperti ini ke depannya ya tentunya. Dan saat ini di minggu ini menurut saya ada kenaikan, tapi sifatnya hanya sementara atau koreksi ya, karena menurut saya kondisinya saat ini yang perlu kita fokuskan adalah mencari titik sell. Kalau dari time frame daily ada beberapa pilihan, yaitu kisaran area ini, karena ini ada area yang perlu kita pantau ya di daily ini. Ada order block di sini, kita lihat dulu nanti di kisaran 20.64 sampai 21.46. Ini adalah area order block di time frame daily. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita lihat secara detail dulu ya. Dari time frame 4 jam ini, oke, betul. Jadi area order block time frame 21 ini menurut saya sangat powerful ya, karena saya melihatnya juga di time frame 4 jam ini berpotensi ada terjadi penolakan kuat di wilayah supply. Jadi ini adalah supply. Oke, di dalam supply ada area order block ya, di sini ada kecil nih, ada bearish engulfing. Jadi ada posisi bearish engulfing kuat di mana impulsifnya ini membentuk sebuah gap. Jadi kalau kita gambarkan secara detail dari time frame 4 jam ini berpotensi akan terjadi penolakan. Jadi teman-teman kalau mau sell bisa saya rekomendasi wilayah ini. Ini di time frame 4 jam ya untuk order blocknya. Sebentar, ini saya pindah ke sini aja. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam area supply ini ada order block time frame D1 dan ada order block time frame 4 jam yang lebih kecil, serta di sini ada imbalance ya. Ini artinya biasanya kalau order block diiringi ada kondisi imbalance, ini sangat kuat sekali responnya. Nanti kita lihat ya, semoga aja ada penolakan di wilayah ini. Oke.
Nah, di area tersebut. Jadi nanti area yang perlu teman-teman pantau, tinggal tunggu konfirmasi jelas aja wilayah ini. Jadi saya ada saran untuk di area ini adalah zona sell. Oke. Dan tentunya jika mana menyentuh area sini tinggal cari konfirmasi untuk target sell-nya. Ya, dengan minimal target penurunan ya kurang lebih 50% lah dari kenaikan ini. Ya, bertahap ya tentunya. Oke, jadi ini yang perlu kita pantau. Oke, jadi ini yang bisa disampaikan untuk ETC USD. Sekarang kita akan berlanjut di market BTC USD. Kita lihat di time frame daily. Time frame weekly dulu ya. Kita lihat untuk BTC USD ini pergerakannya hampir sama seperti ETC USD. Ada bullish pin bar ya terakhir di weekly di minggu kemarin setelah pasca penurunan yang cukup signifikan ya, dengan sikap terakhir Jeremy Powell yang menunjukkan potensi hawkish dan direspon oleh BTC USD terjadi penurunan. Tapi di akhir pertemuan terakhir si Jeremy Powell mengisyaratkan bahwasanya mau melihat daripada informasi sumber data-data yang ada dulu dari Amerika, apakah menunjukkan penguatan atau berpotensi akan terjadi pelemahan. Maka sikap hawkish atau dovish masih melihat dari data-data Amerika yang akan rilis. Tapi siapa yang tahu ya, bank SVB-nya terjadi collapse ya, dan di sini ada pertemuan juga nanti si Jeremy Powell ya hari ini, pertemuan dadakan yang akan membahas yang tentunya pasti ada hubungan dengan tingkat suku bunga, karena dengan adanya agresif keputusan daripada si Jeremy Powell yang mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga dari beberapa tahun ini menyebabkan salah satu bank SVB ini terjadi kolaps, karena kita tahu ya imbal hasil ya itu kondisinya kan juga sangat turun sekali gitu loh, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga yang terus berlanjut meskipun dinaikkan sebesar 25 basis point di pertemuan terakhir. Oke, jadi ini menurut saya untuk BTC USD secara keseluruhan kecenderungannya masih kuat turun ya, meskipun hari ini ada respon kenaikan, tapi saya lebih fokus untuk mencari titik sell ya. Kita tapi lihat nanti di time frame yang lebih kecil ya. Kita turunkan dulu di time frame daily. Nah, ada terjadi penguatan di sini. Sebentar. Ada terjadi penguatan di sini kalau kita perhatikan dari posisi terakhir ini ya. Ini kan ada terjadi kenaikan. Oke, ada bullish engulfing, kemudian impulsif bullish di hari Minggu kemarin ya, memperkuat kenaikannya. Dan saat ini tepat berada di area order block, di area demand. Tapi ada posisi 3 pilihan menurut saya, 1, 2, 3 untuk target sell. Tapi kita coba lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam saya melihat memang terakhir di sini ada breakout structure, di sini ada breakout structure menunjukkan ada dorongan penurunan berlanjut ya, dan selanjutnya adalah targetnya adalah low weekly. Tapi adanya berita yang mendorong pergerakan BTC USD menguat, saya melihatnya posisi ini terlihat akan terjadi liquidity ya, atau disapu dari posisi impulsif ini. Saya melihatnya di posisinya masih kuat naik, dan saya akan menunggu wilayah ini ya, ini karena juga ada area sebentar, ini ada area order block ya. Ini ada area order block yang di sini nih dari Longlix Doji. Ini ada area order block di time frame 4 jam. Hampir sama polanya ya. Dan berikutnya di sini juga ada area imbalance. Ada area imbalance posisinya, Anda bisa lihat ini akan menjadikan acuan. Jadi ketika masuk area ini saat ini sudah mendekati wilayah imbalance dan area order block. Pantau dulu wilayah ini jika mana ada area ada perubahan pergerakan ya, karena saya melihatnya di area supply ini ada kekuatan untuk bergerak turun. Artinya tinggal lihat struktur lah nanti di time frame yang lebih kecil ya, contohnya seperti ini ya, dia naik menyentuh area ini ya, ada konfirmasi ya seperti ini. Nah, dan break di bawah area swing terakhir ini menunjukkan potensi penurunan yang menggambarkan pola seperti ini. Oke, ini ya kondisinya atau pola yang seperti ini. Jadi ketika dia ini naik ya, menyentuh posisi area order block, contoh seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa ya terjadi penurunan berlanjut. Ini menandakan ada potensi penurunan. Oke. Selain ada pembentukan pattern terjadi ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Karena yang terakhir Anda bisa lihat ketika dia membentuk change of character, perubahan tren, dia turun ya, di sini koreksi ya,
pretest dan ada order block, disapu di sini, dia kena, dia turun, breakout lagi. Nah, baru di posisi ini dia tidak mengambil di posisi atas ini ya, tapi dia langsung merespon ada penurunan. Oke, kemudian di hari ini dia terjadi kenaikan dan inilah target untuk opsi saya ya, opsi saya untuk sell di wilayah ini. Tapi tentunya didasari oleh konfirmasi jelas ya, konfirmasi jelas. Dan jangan lupa gunakan stop loss, karena ini hanya sekedar informasi dari trading plan saya yang hanya saya bisa berikan kepada teman-teman, dan teman-teman pantau betul-betul wilayah tersebut. Saya memberikan opsi untuk zona sell di wilayah tersebut. Oke, ini posisinya. Jadi gambaran saya dari posisi harga saat ini kecenderungannya akan berada di area order block dan imbalance. Tinggal cari konfirmasi. Kalau ada potensi perubahan ya di area sini, bisa sell dan akan menjadikan target berikutnya minimal 50% sampai dengan area low weekly. Oke, jadi ini gambarannya ya untuk market BTC USD. Sekarang kita akan berlanjut di market Nasdaq 100. Untuk Nasdaq 100 coba kita lihat kondisinya. Nasdaq 100 posisi secara keseluruhan kalau kita lihat dari pergerakan dari sini ya, ini memang membentuk pergerakan impulsif dan ini korektif ya. Ini ada korektif wave 1 2 3 4 5 dan ini wave kelima. Kemungkinan besar ini akan terjadi kenaikan untuk wave berikutnya, yaitu wave ABC ya tentunya. Dan ada area-area nanti akan kita coba cek dan kita cari tahu informasinya, karena saya melihatnya dari posisi terakhir ini, swing terakhir ini ya, setelah pembentukan pembentukan long legs doji impulsif bearish, ini terjadi penurunan berlanjut ya, yang saya katakan tadi wave 1 2 3 4 dan ini wave kelima terakhir. Menurut saya seperti itu. Coba kita lihat dulu di time frame 4 jam, cari lebih detail lagi ya. Oke, posisinya untuk time frame 4 jam sebentar. Ini sebenarnya udah di break ya, yang area ini udah di break, dan tentunya saat ini ada terjadi penguatan ya. Targetnya ini saya sudah tanda, ini ada target breakout, artinya saya akan menunggu wilayah ini untuk target berikutnya untuk sell ya, wilayah ini. Oke, sekarang coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke, menurut saya untuk Nasdaq 100 ya, saya lebih prepare melihat posisi area target ini atau area endorsement ini wajib di breakout dulu untuk menuju area order block di time frame 1 jam ini. Jadi sederhananya gambarannya adalah seperti ini. Ini saya akan tunggu sampai dia akan bergerak naik ya. Saya akan tunggu ya, artinya dia break di sini dan saya akan tunggu menuju wilayah ini. Kalau udah konfirmasi jelas ada pembentukan struktur atau pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern akan menunjukkan penurunan berlanjut. Oke, jadi area ini adalah area zona sell saya. Oke, di wilayah ini ya teman-teman. Jadi pantau nantinya kalau ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, maka area ini yang saya akan jadikan acuan sell. Oke, targetnya 50% minimal ya dari kenaikan ini nantinya, target 50% sampai dengan area paling terendahnya yaitu di area key support atau low weekly 11.784, dan area order block ini berada di area 12.219.15 sampai 12.327. Oke, saya tandain aja supaya nanti teman-teman bisa lihat ya di sini. Kurang lebihnya di sini, ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah di sini. Oke ya, seperti ini kurang lebih area tersebut. Ya, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu crude oil. Kita lihat dulu time frame weekly. Crude oil menurut saya pergerakannya masih konsolidasi. Saya sering mengatakan ini. Jadi kalau di area atas ada konfirmasi Anda bisa sell area ini ya. Di area bawah Anda bisa buy. Oke, selalu seperti itu karena saya melihatnya key resistance dan key support ini belum pernah di breakout sampai dengan posisi saat ini sejak bulan Desember dan bulan November ya. Untuk high value-nya ini bulan November, yang ini adalah bulan Desember ya. Tentunya posisi 83.31 sampai dengan 70.06 ya dolar per barrel ini belum terjadi perubahan dan sampai saat ini masih bergerak di wilayah ini. Sebenarnya enak nih, TikTok terus pergerakannya. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame daily. Kita lihat time frame daily. Nah, saat ini ada penguatan kembali, ada bullish engulfing, Anda bisa lihat ya. Nih ada bullish engulfing di hari Jumat. Menurut saya ini ada kecenderungan terjadi kenaikan, Coba kita lihat apakah di sini nanti akan ada pembentukan
atau terjadinya reversal ya secara candle, memang ada bullish engulfing dan menandakan kenaikan. Oke. Sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam, sebentar saya melihatnya dari posisi ini. Nah, kemarin ini adalah skenario saya ya. Dari posisi ini dia naik, ini udah masuk ke area order block time frame 1 jam. Gambaran saya di sini terjadi penurunan ya. Minimal dari kenaikan ini kita sudah bisa dapatkan keuntungan karena di sini ada morning star ya, ada doji dan kemudian ada impulsi bullish, makanya dia bergerak naik. Kalau kita lihat di time frame daily tadi ada pembentukan bullish engulfing. Oke. Ini time frame 4 jam, pembukaan saat ini open gap up dan sudah masuk area order block time frame 1 jam dan sudah direspon ada penurunan lumayan cukup ya. Dari posisi high-nya hari ini di 77.44 dan ada pergerakan saat ini running di posisi 76.99. Cukup besar ya kalau kita ambil dari keuntungan pergerakan hari ini dari tersentuhnya area order block time frame 1 jam ini. Oke, sekarang kita lihat time frame 1 jamnya. Kita lihat dulu posisinya. Ya, menurut saya gambarannya kecenderungannya kalau kita lihat memang skenarionya adalah jangka pendeknya itu posisinya menurut saya ini bisa terjadi yang namanya break di atas ini ya. Ini bisa terjadi loh, bisa break di atas ini. Tapi tentunya ini ada area order block ya, time frame 1 jam ini cukup kuat. Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari titik tertinggi terakhir di sini, ini sudah masuk area extreme probability sih menurut saya. Jadi kalau kita tarik seperti ini, oke. Kita masukkan angkanya. Nah, betul ya. Area extreme probability-nya berada di area 88,3 ya, 77.62 sampai 77.340. Menurut saya ini berpotensi akan turun ya, akan turun karena ada area supply ya. Sorry. Ada area supply, ada area order block ya, besar kemungkinan akan terjadi penurunan di wilayah tersebut. Oke, sekarang masih running. Untuk taking profitnya menurut saya jangan terlalu tinggi-tinggi ya, karena pergerakan ini saat ini kan naik turunnya di area yang saat ini sedang berjalan ya gitu loh. Ini ada identifikasi akan bergerak naik sih, ada identifikasi bergerak naik. Adapun nanti ketika ini bergerak turun ya, nanti kita lihat dulu ya posisi, karena di sini juga ada area order block ya. Ini ada area order block, ada rally, base rally. Nah, ini juga wajib dipantau nih ya, area ini. Kalau nanti turun bisa minimal TP-nya area ini aja gitu. Ini ada rally base rally, kita gambarkan dulu. Kisaran di 75.34 sampai 76.03 ya. 75.34 dolar per barrel sampai 76.03 dolar per barrel ya, minimal sampai area situ. Jadi nanti kita pantau dari posisi saat ini. Kalau kita gambarkan dari ini ya, ini kan sudah sentuh order block ya, minimal kalau pasang stop loss di atasnya yang high valid ini di kisaran antara 78.07 ya, dengan target minimal area sini. Oke, jadi ini gambaran untuk crude oil ya. Semoga informasi ini bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, dari trading plan saya. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika tidak sesuai jangan diikutin. Oke, thank you ya buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.